Tak mampu membayar hutang, Embok Sekar, wanita tua yang berusia 56 tahun, rela membayar hutang dengan pekerjaan demikian. Itu yang sangat didambakan oleh para lelaki. Simak kisah selengkapnya. Suara ketukan pintu rumah Pak Sugeng terdengar dari dalam. Rudi, seorang pemuda penagih hutang koperasi, berdiri di depan pintu rumah salah satu nasabahnya. Namun pada saat pintu terbuka, ternyata bukan Pak Sugeng yang menyambutnya, melainkan istrinya, Embok Sekar. Tanpa sepatah kata, mata keduanya saling bertatapan. Embok Sekar yang saat itu hanya ada kain padanya membuat Rudi terpaku, mendapati pemandangan panorama alam yang membuatnya bergejolak. Rudi masih terdiam di tempatnya. Pemuda itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari keanggunan istri nasabahnya itu, walaupun sudah terlihat kerutan di wajahnya. Sementara Embok Sekar juga tak mampu mengalihkan pandangannya pada Rudi, yang terlihat tampan baginya. Embok Sekar dan Pak Sugeng memang tak mempunyai anak, sehingga rumahnya begitu terlihat sepi saat itu. Adalah kali pertama Rudi melihat istri Pak Sugeng dengan kain itu. Pemuda yang berusia 26 tahun itu hendak menagih uang yang dipinjam Pak Sugeng karena seminggu yang lalu, Pak Sugeng berjanji akan melunasi semuanya. "Embok, apa Bapak ada di dalam?" tanya Rudi, berusaha menepis pikiran aneh di benaknya itu. Embok Sekar tersenyum ramah dan menjawab, "Bapak belum pulang, Mas. Kalau Masnya mau, Masnya bisa menunggu di ruang tamu," sahut Embok Sekar. Rudi mengangguk. Ia pun menuju ruang tamu. "Oh ya Mas, saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Embok Sekar, yang hendak menuju kamar mandi. "Oh iya Embok," sahut Rudi dengan senyumnya. Saat Embok Sekar beranjak pergi, fokus Rudi tak berhenti memperhatikan laju jalannya wanita tua itu. Meski sudah terlihat tua, tapi entah kenapa Rudi begitu terkesima. Tapi lagi-lagi, Rudi harus memfokuskan pikiran pada niat awalnya, yaitu menagih pinjaman pada nasabahnya tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore dan sudah hampir setengah jam di sana. Namun belum ada tanda-tanda Pak Sugeng akan pulang. Dan tiba-tiba, listrik di rumah itu padam. Embok Sekar, yang saat itu masih di kamar mandi, menjadi bingung karena seluruh ruangan itu menjadi gelap. Tak ada cahaya apapun di sana. Dengan spontan, Embok Sekar memanggil Rudi untuk meminta bantuan penerangan karena memang Embok Sekar sangat takut gelap. Rudi yang mendengarnya segera melangkah menggunakan senter di HP-nya dan menuju arah sumber suara tersebut. "Embok, di mana?" tanya Rudi dengan nada khawatir. "Di sini Mas," jawab Embok Sekar. Sementara itu, Rudi sontak mengarahkan lampu senter ke arah Embok Sekar berada. Wanita tua itu masih mengenakan kain tersebut di depan pintu. Ia terdiam saat sinar senter Rudi menyinarinya dengan canggung. Saat itu, Rudi mendapatkan pemandangan alam yang sangat indah dan nyata, yang membuatnya terperangah. Namun ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Makasih ya Mas, untung ada Mas," ucap Embok Sekar dengan senyum manisnya. Rudi pun membalas senyuman tersebut. Walaupun di hati mereka masih sama-sama canggung dengan hanya kain yang melekat pada Embok Sekar. Ia pun langsung beranjak ke ruangan peristirahatannya. Rudi mengantar Embok Sekar ke ruangannya sambil memberi penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu saat berjalan. "Saya tunggu di luar saja ya Embok," ucap Rudi seraya memberikan senternya pada Embok Sekar. "Oh iya Mas, tapi tolong kamu jangan kemana-mana dulu ya Embok, takut gelap soalnya," terang Embok Sekar yang kemudian menuju kamarnya. Sementara Rudi, ia menunggu di depan pintu sampai tak lama kemudian listrik pun kembali menyala. Akhirnya, Rudi memutuskan untuk kembali menuju ruang tamu dan kembali menunggu Pak Sugeng di sana. Baru beberapa menit ia duduk di situ, Embok Sekar datang menemuinya. Namun fokus Rudi kembali teralihkan oleh tampilan tak biasa wanita tua itu. "Oh ya Mas, ada apa Mas? Cariin Bapak?" tanyanya. "Jadi gini Embok, saya kesini mau menagih uang yang Pak Sugeng pinjam minggu lalu," jelas Rudi. "Gimana ya Mas? Tapi Embok juga nggak tahu Bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok aja Masnya kembali ke sini?" ucap Embok Sekar. Sebenarnya, Rudi ingin menyelesaikan tugasnya hari itu. Namun karena Pak Sugeng tak ada di rumah, dengan berat hati, akhirnya Rudi terpaksa mengiyakannya. Lagi pula,
Akan terlalu malam jika ia harus menunggu Pak Sugeng pulang. Ya sudah Embok, mungkin besok sore saya kembali, ucapnya. Rudi pun beranjak untuk pulang. Embok Sekar memberikan senyuman kepada Rudi saat ia pergi. Sebenarnya, Embok Sekar tahu kalau Pak Sugeng, suaminya itu, memiliki pinjaman yang sangat banyak dan mungkin sangat mustahil untuk dapat dibayarnya. Karena Pak Sugeng memiliki kebiasaan yang sangat buruk yang membuat Embok Sekar sudah lama bersabar. Pak Sugeng sangat senang berjudi, bahkan ia juga jarang pulang ke rumah dengan alasan ia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan kantornya. Setelah kedatangan Rudi, entah kenapa wanita tua itu tak sabar menunggunya untuk kembali esok. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, Rudi kembali mendatangi rumah nasabahnya itu dan datang lebih awal, berharap agar bisa bertemu dengan Pak Sugeng di rumahnya. Tapi lagi-lagi, saat pintu terbuka, Rudi hanya menjumpai Embok Sekar yang tersenyum ramah padanya. Namun bedanya, Embok Sekar tampil sedikit sopan dengan menggunakan kebaya khas orang Jawa. "Bapak masih belum pulang Embok?" tanya Rudi. "Belum Mas," sahut wanita parubaya itu di depan pintu rumahnya. Saat itu, Rudi benar-benar canggung. Apalagi sudah kedua kalinya ia datang, tapi tak bertemu dengan Pak Sugeng. Tanpa mau menghabiskan waktu, Rudi memutuskan untuk pulang. "Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi Embok," ucap Rudi sembari berbalik hendak pergi. Entah bisikan apa yang merasuki Embok Sekar. Mungkin karena ia sadar suaminya tak mampu membayar hutang-hutangnya, ditambah lagi rasa kesepian yang melanda hatinya karena sikap Pak Sugeng yang seolah tak peduli terhadapnya. Tiba-tiba, Embok Sekar mempunyai suatu ide yang sulit diterima oleh nalar, namun terpaksa ia lakukan. "Ditunggu saja dulu Mas, kalau gak ada Bapak, biar Embok yang akan membayar pinjaman itu ya, mungkin Embok bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak Mas," jelas Embok Sekar. Dengan raut wajah bahagia, Rudi mengangguk. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu, sementara Embok Sekar menuju dapur untuk membuatkan Rudi minuman. Sebenarnya, apa yang dikatakan Embok Sekar hanyalah alasan belaka. Beberapa menit kemudian, Embok Sekar kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan cemilan. Tapi yang membuat suasana menjadi aneh ialah saat wanita itu datang dengan mengenakan kain yang sama persis seperti saat Rudi datang kemarin. "Maaf Mas, saya tinggal mandi sebentar ya. Nggak enak ngobrolnya kalau begini, soalnya bau," ucap Embok Sekar sembari tertawa kecil. Rudi hanya mengangguk, tidak menjawab. Ia masih terpaku pada panorama alam yang indah dan nyata di depannya. Fokusnya benar-benar kacau, apalagi saat Embok Sekar meletakkan nampan tersebut dengan menunduk, yang tentu saja sesuatu itu tak luput dari perhatiannya. Sementara Embok Sekar sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi pria di depannya. Ia yakin semua akan berjalan sesuai dengan harapannya. Sesampainya di kamar mandi, Embok Sekar mulai melancarkan skenarionya. Sebelumnya, Embok Sekar sudah lebih dulu sengaja meninggalkan pakaian gantinya di meja. Tujuannya agar bisa meminta bantuan Rudi untuk mengambilkannya. Rudi, yang masih melamun sejak kepergian Embok Sekar, mendadak dikejutkan kembali dengan suara panggilan wanita itu yang meminta tolong. Mendengar itu, dengan ragu, Rudi beranjak ke arah pintu yang masih nampak tertutup. "Kenapa Embok?" ucap Rudi dari balik pintu. "Mas bisa tolong ambilkan pakaian ganti Embok? Sebentar tadi kayaknya tinggal di meja deh. Soalnya kain ini sudah terlanjur Embok cuci," pinta Embok Sekar. "Ih iya Embok," sahut Rudi terbata. Dengan perasaan campur aduk dan gejolak yang melambung tinggi, ia melangkah hendak mengambil pakaian ganti, yang rupanya memang terletak di meja. Awalnya ia hanya berniat mengantarkannya sampai depan pintu saja, tapi lagi-lagi ia seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. "Kesini aja Mas, gak apa-apa," ucap Embok Sekar. Seumur hidup Rudi, ia tak pernah mendapatkan momen seperti itu di hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, ia pun melangkah dan mencoba memejamkan matanya untuk menepis sedikit gejolak di hatinya. Akan tetapi, suasana malah menjadi lebih rumit lagi. Bagaimana tidak? Rudi yang memejamkan matanya tak mampu melihat langkah kakinya hingga ia tersandung dan hampir terjatuh. Tapi beruntung, dengan sigap Embok Sekar menangkapnya. Perasaan Rudi sudah berkecamuk saat itu. Ia seperti sudah tak dapat berkata apa-apa.
Embok Sekar justru tersenyum pada pemuda tersebut. Maaf Embok, kayaknya saya harus pergi, ucap Rudi sambil menunduk. Meski sesekali ia mencuri pandang ke arah pemandangan alam semesta yang nyata itu. Jantungnya memompa dengan cepat. Apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru, dia coba berbalik hendak pergi dari sana. Namun mendadak Embok Sekar menaruh tangannya di pundak Rudi. Tunggu Mas, ucap Embok Sekar, yang membuat Rudi gelagapan. Ah, ada apa lagi Embok? Ucap Rudi dengan terbata. Apa Mas perlu bantuan saya? Tanya Embok Sekar yang sudah tak sanggup membendung gejolak di hatinya. Rudi benar-benar mendapat ujian hari itu. Apalagi ia tak mungkin mampu menolak rezeki yang sudah di depan matanya. Tapi batinnya seakan canggung untuk menjawab. Namun belum Rudi menjawab, Embok Sekar yang sudah dalam kondisi demikian langsung memberikan sebuah sambutan perkenalan, karena ia paham Rudi pun juga mengharapkan sambutan tersebut. Karena Embok Sekar yang sudah memulai sambutan itu, Rudi pun membalas sambutan Embok Sekar dengan lembut, seperti tanpa ada hambatan. Irama lagu dari Embok Sekar seakan memecah kecanggungan. Semula Rudi merasa ragu karena ia masih perdana dalam pekerjaan tersebut, tapi dengan keteguhan dan keyakinan yang ada, rupanya ia berhasil membawa Embok Sekar tiba di pelabuhan yang diharapkan. Singkat cerita, setelah semua selesai, Embok Sekar berkata, "Gimana cicilan pinjamannya Mas?" Tanya Embok Sekar sambil tersenyum. "Tenang Embok, untuk hari ini cicilannya lunas," sahut Rudi. Keduanya pun tertawa bersama seolah tak ada beban di antara mereka. Waktu pun berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Pak Sugeng juga belum pulang. Setelah semua yang dilalui tadi, ia langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benak Rudi, walaupun ia tak membawa pulang uang, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang akan terkenang dalam hidupnya. Semenjak kejadian itu, Rudi sering banget datang ke rumah Pak Sugeng selain untuk urusan pinjaman. Ia juga berharap agar mendapat keberuntungannya lagi seperti sore itu. Tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut, Rudi baru saja tiba di kediaman Pak Sugeng untuk kembali menagih hutang pada nasabahnya itu. Awalnya dia berharap Embok Sekar yang akan membuka pintu. Namun hari itu justru berbeda. Kamu, ada apa?" tanya Pak Sugeng, berpura-pura lupa dengan pinjamannya. Pak Sugeng menyambut kedatangan Rudi dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung. Rudi lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih hutang Pak Sugeng. "Maaf ya, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja, jadi sementara ini Bapak nggak bisa membayarnya dulu," ucap Pak Sugeng. "Okelah Pak, saya ngerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya sebagian demi meringankan beban Bapak." Rudi beralasan jika Embok Sekar telah membayar pinjaman tersebut. Bukannya merasa senang, Pak Sugeng justru emosi mendengarnya. "Kenapa dia nggak ngomong sebelumnya sama saya?" ucap Pak Sugeng, yang berpikir jika Embok Sekar memang mempunyai uang. Embok Sekar yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan terkejut dengan respon suaminya. Ia beranjak dari dapur lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuman mau bantuin kamu toh Pak," ucap Embok Sekar. "Aku nggak perlu bantuanmu, aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Sugeng dengan nada sedikit tinggi sambil emosi. Pria tua itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan Rudi. Tiba-tiba, Embok Sekar menangis di depan Rudi yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya antara mereka. "Padahal aku hanya ingin bantu meringankan Bapak aja loh," gumam Embok Sekar dengan air mata yang mengalir di pipinya. Rudi yang merasa simpati juga tak tahu harus berbuat apa. Rudi yang tak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka kemudian berpamitan. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu sejak Pak Sugeng pergi. Embok Sekar yang merasa bimbang akhirnya memutuskan untuk menghubungi Rudi, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Rudi, ia bisa menemukan keberadaan suaminya. Embok Sekar menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong untuk mencari keberadaannya pada Rudi. Dengan antusias, Rudi pun bersedia. Apalagi pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bukanlah hal yang sulit untuk mencari keberadaannya. Pak Sugeng bagi Rudi, terlebih Pak Sugeng merupakan nasabah setianya dulu,
sehingga ia cukup mengenal beberapa teman Pak Sugeng yang sering ia jumpai. Beberapa hari kemudian, akhirnya Embok Sekar mendapat berita dari Rudi yang membuatnya tak percaya. Rudi menemukan Pak Sugeng keluar masuk ke sebuah kontrakan yang berada di sudut kota. Kemudian Embok Sekar meminta tolong lagi pada Rudi agar bisa mengantarkannya ke kontrakan tersebut. Dan Rudi yang juga merasa geram dengan kelakuan Pak Sugeng yang tak kunjung membayar hutang itu langsung mengiyakannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore hari, tepat saat Pak Sugeng pulang bekerja. Rudi memarkirkan motornya sedikit jauh agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Embok Sekar menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan, lalu disambut oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun tidur. Perasaannya begitu hancur setelah tahu suaminya mempunyai wanita lain. Embok Sekar langsung bergegas menjumpai suaminya, meski Rudi sempat menahannya. Saat Embok Sekar melabraknya, Pak Sugeng terlihat begitu gelagapan dengan kedatangan istrinya itu, yang saat itu Pak Sugeng dan wanita muda tersebut sedang dalam kondisi seperti yang demikian. "Sekarang semua sudah jelas, lebih baik kita akhiri semuanya," teriak Embok Sekar, kemudian berlari pergi, sementara sang suami mengejarnya di belakang meski kesulitan karena belum sempat merapikan pakaian yang acak-acakan. "Bu, tunggu, biar Bapak jelaskan," ucap Pak Sugeng seraya terus mengejarnya dengan berderai air mata. Wanita itu menghampiri Rudi dan meminta pria itu mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Embok Sekar masih terus menangis. Rudi pun berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Embok Sekar, memberikan perhatian agar tangisannya mereda. Setelah Embok Sekar sudah mulai tenang, Rudi pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. "Saya pulang dulu ya Embok. Mungkin dengan menyendiri bisa membuat pikiran Embok lebih tenang lagi," ucap Rudi beranjak dari duduknya. Namun Embok Sekar tiba-tiba minta tolong sekali lagi. "Rudi, saya mohon sama kamu, maukah nolong saya agar lupa sama Pak Sugeng?" pinta Embok Sekar dengan mata berkaca-kaca. Rudi berpikir panjang. Pikirannya begitu kacau. Satu sisi ia tak ingin membuat keluarga Embok Sekar semakin hancur. Di sisi yang lain ia juga kasihan dengan kondisi Embok Sekar. Lagi pula pertolongan yang dimaksud Embok Sekar memang yang ditunggu oleh Rudi. Dan anehnya Rudi juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian Embok Sekar. Dia tak peduli karena yang ada di benaknya saat itu adalah untuk membuat Embok Sekar dan dirinya sama-sama bahagia. Singkat cerita, malam itu mereka mencari sebuah penginapan agar tak berjumpa dengan suaminya. Di penginapan tersebut, menjadi malam panjang bagi mereka. Embok Sekar melepaskan semua beban pikiran yang ada di kepalanya dan membiarkan dirinya terbawa oleh kapal yang dinahodai oleh Rudi, sang pemuda pengutip cicilan koperasi. Akhirnya, setelah 2 hari mereka di sana dan Rudi rela membayar semua penginapan tersebut demi kebahagiaan mereka berdua, Embok Sekar pun memutuskan untuk berpisah dengan Pak Sugeng. Namun Pak Sugeng memang seperti sudah lama ingin berpisah dengan Embok Sekar. Buktinya, sejak kejadian ia dilabrak, ia tak pernah pulang lagi ke rumahnya. Hingga akhirnya mereka resmi berpisah. Menjelang beberapa waktu, Rudi yang awalnya hanya memanfaatkan Embok Sekar, ia pun terbuka hatinya untuk dapat mempersunting Embok Sekar walaupun ia tahu umur mereka sangatlah jauh berbeda. Namun di hati Rudi, ia seperti mendapat ketulusan dari Embok Sekar.